Asrori Muhtarom adalah putra asli Margasari yang telah menyelesaikan studinya di SMA Negeri 1 Tegal dan melanjutkannya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya Asrori, ta'al. Selamat, antum terpilih menjadi ketua OPPM. Antum harus siap menjalankan tugas yang diamanatkan oleh pondok. Afwan Kiai, anak tidak siap untuk menjadi ketua OPPM. Dan beberapa saat kemudian, Kiai Haji Asrori Muhtarom memilih untuk pulang karena memiliki kepentingan tertentu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian, Kiai Haji Asrori Muhtarom pun kembali ke Darussalam Gontor, hingga akhirnya beliau pun menjadi alumni Darussalam Gontor. Ya Asrori, antum setelah ini mau kemana? Setelah ini anak akan melanjutkan kuliah di UGM atau di TP ya Kiai. Doakan anak ya Kiai, semoga masuk di salah satu universitas tersebut. Amin. Ingat ya Asrori, manjadda wajada. Apabila antum sungguh-sungguh, pasti antum bisa. Pasti Kiai, anak akan bersungguh-sungguh. Setelah beberapa saat kemudian, setelah pendaftaran, Abah ternyata memilih UIN Jakarta. Dan setelah lulus, beliau diajak oleh Ustadz Sahyuddin untuk mengabdi di Darun Najah. Alhamdulillah, saya ternyata diterima di semua universitas dan saya insya Allah akan mengambil di UIN Jakarta. Setelah beberapa saat kemudian, Abah pun lulus dari UIN Jakarta. Ya Asrori, selamat. Anda telah lulus dari UIN Jakarta dan harus siap berkiprah di masyarakat. Alhamdulillah, saya pasti siap Pak untuk berkiprah di masyarakat. Di saat Abah sedang santai, datanglah Ustadz Sahyuddin untuk mengajak mengabdi di Darun Najah. Assalamualaikum ya Ustadz Asrori, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah saya baik. Antum gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya baik. Kedatangan saya kemari ingin menawarkan antum untuk mengabdi di Darun Najah. Apakah antum siap? Insya Allah saya siap mengabdi di Darun Najah Ustadz, agar saya bisa mengamalkan ilmu saya dari Gontor. Alhamdulillah, semoga antum bisa mengajar dan mendidik para santri agar bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Abah pun berangkat ke Darun Najah bersama Ustadz Sahyuddin dan beliau pun mengajar di sana selama kurang lebih 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bil khair. Mada darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Abah pun mengajar di Darun Najah kurang lebih 15 tahun, hingga suatu ketika Haji Ali Ma'muri datang ke Darun Najah untuk menemuinya. Assalamualaikum ya Ustadz Asrori, kaifa halukum? Waalaikumsalam, inni bil khair. Ya Ustadz Asrori, kedatangan saya kemari, saya ingin menawarkan antum. Apakah antum bersedia untuk memimpin pondok yang ada di kampung halaman antum? Insya Allah saya bersedia karena saya memiliki cita-cita hidup dan mati di tengah-tengah santri. Alhamdulillah, saya tunggu kedatangan antum di kampung halaman. Lalu Abah pun pulang ke kampung halamannya bersama Haji Ali Ma'muri. Umah, insya Allah dengan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Amin. Iya Abah. Semoga ini adalah keputusan terbaik untuk kita. Kalau begitu, Abah izin pamit untuk ke rumah Pak Sidi untuk membahas tentang akte tanah yang akan dibangun pondok nanti. Sebelum diputuskan menjadi pondok pesantren Darul Mujahadah, ada beberapa usulan nama, di antaranya Darul Jihad dan lain-lain. Pondok ini bersifat independen karena didirikan oleh keluarga PII Margasari, tercantum dalam akte tanah notaris. 4.05.1947 adalah kode hari lahirnya PII. Atas usulan Abah, disepakatilah nama Pondok Pesantren Darul Mujahadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ustaz Asrori. Pak Barmawi, ini adalah Ustadz Astori yang telah mengabdi di Darun Najah selama kurang lebih 15 tahun. Beliau adalah alumni Gontor, putra asli Margasari. Ustadz Astori, ini adalah Pak Barmawi. Beliau adalah purnawirawan TNI. Beliau memiliki tanah seluas 2.500 meter yang berlokasi di Tugu Kampung Krupuk Margasari. Memang beliau adalah purnawirawan TNI. Beliau memiliki niat dan hasrat untuk memiliki pondok, tetapi tidak langsung terwujud. Alhamdulillah, anak saya juga bernama Emi Mariatun, alumni Pondok Pesantren Wali Songo. Maka dari itu, saya memiliki hasrat mendirikan pondok pesantren. Mereka pun ke Notaris Tegal untuk membahas akte tanah yang nanti akan dijadikan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Kedatangan kami ke sini untuk mencantumkan akte tanah untuk kami didirikan pondok pesantren yang ada di Margasari. Insya Allah saya siap mencatat akte tanah dan akte tersebut bernomor 55 Notaris Tegal. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya Pak Notaris. Pondok ini bersifat independen karena didirikan oleh keluarga PII Margasari dan kami memberi nama yayasan tersebut adalah Darul Mujahadah. Pada tanggal 13 Februari 1991, yayasan memiliki asas legalitas, maka digalirlah dana untuk keperluan pesantren di rumah Pak Haji Sayyidi. Ya Ustadz Asror, kita akan mendirikan sebuah asrama, ruang belajar, MCK, dan tempat wudhu. Kalau begitu, kita harus menyiapkan dana untuk mendirikan sebuah bangunan tersebut. Setelah pembangunan selesai, kita akan membuka tahun ajaran baru 1992 atau 1993. Maka dari itu, kita seharusnya secepatnya menyelesaikan pembangunan tersebut. Setelah pembangunan selesai, dibukalah tahun ajaran baru 1992 atau 1993 yang hanya memiliki santri sekitar 30 santri, 16 dari An-Najah, 15 santri hasil pendaftaran Darul Mujahadah. Alhamdulillah, kita sudah memiliki santri sekitar 30 santri dengan nama Roshidin. Malah jadi anak tuh jangan banyak bersedih. Amal. Jangan ngelawan orang tua. Joko. Harusnya kita bisa jadi mandiri. Saro. Bahagiain ayah bunda. Dan lainnya. Kita sekolah di pondok pesantren, dia jadi anak soleh. Kalau begitu, kita harus mencetak generasi tersebut agar menjadi kader Darul Mujahadah yang bermanfaat. Kita pasti akan mencetak alumni yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Tapi kita belum memiliki aliran listrik untuk keperluan sehari-hari dan belajar santri. Kita harus bersabar untuk menghadapi ujian ini. Pasti Allah akan membantu kita. Pada saat awal berdirinya pondok belum memiliki listrik, dan pada saat itu pula kenalan Abah Asrori Muhtarom bernama Pak Maulana, murid Abah sewaktu beliau mengabdi di Darun Najah, datang menawarkan listrik. Umah, apakah setiap malam Umah dan Ustadz Asrori tinggal di pondok dengan keadaan pondok belum dialiri listrik? Iya Pak, kami di sini hidup bersama santri dan pada saat malam hari pondok belum dialiri listrik. Kalau begitu, kami akan menyampaikan kepada Pemda agar pondok ini secepatnya dialiri listrik. Kalau begitu, kami dari Pondok Pesantren Darul Mujahadah mengucapkan terima kasih kepada Pak Maulana dan Dr. Riko karena akan membantu pondok agar pondok dialiri oleh listrik. Saya juga berterima kasih kepada Ustadz Asrori Muhtarom karena telah mengajar saya pada saat saya di Darun Najah. Setelah seminggu kemudian,
pondok pun akhirnya dialiri listrik. Akan tetapi, Umah bingung untuk mencari karyawan karena tidak ada satupun orang kerupuk berkenan bekerja di pondok. Akhirnya, Umah pun memanggil Bimus dari Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum, Bimus, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik saja Umar. Kedatangan saya kemari untuk menawari pekerjaan membantu saya di pondok. Memang pekerjaan apa? Memasak dan semacamnya, sampai membantu kegiatan dan aktivitas pondok. Kalau begitu, saya mau kalau berjuang di tempat menuntut ilmu. Kalau begitu, Alhamdulillah, Bimus mau membantu saya di pondok pesantren. Tapi Umar temenin saya pada saat tengah malam untuk memasak, karena saya takut tidak berani ditinggal sendirian. Kalau begitu, nggak apa-apa. Nanti Umat temenin. Umat sholat tahajud, Bimus masak ya. Kalau Umat udah selesai sholat, nanti Umat bantuin masak.
Dan setelah itu muncullah pimpinan generasi kedua yang dinamai dengan istilah Trimurti. Beliau semua adalah Nyai Hajah Nur Nadiroh SPDI, Al-Ustadz Rohsihul Iman MPSI, Al-Ustadz Muhammad Eko Hadi Kuncoro SFILI. Mereka akan melanjutkan perjuangan yang dilaksanakan pimpinan sebelumnya, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Asrori Muhtarom. Karena Darul Mujahadah adalah ladang perjuangan, maka dari itu estafet perjuangan harus dilanjutkan. Dan muncul calon para alumni generasi kedua yang dibimbing oleh para Trimurti dan para asatidz TMI Darul Mujahadah, yaitu alumni yang memiliki karakter yang baik, jiwa yang nasionalis, dan siap berjuang di tengah-tengah umat demi jayanya agama Islam. Dan akan muncul alumni angkatan pertama dari generasi kedua, yaitu angkatan Diamond Generation, alumni ke-625. Doakan kami agar kami bisa menyelesaikan di Pondok Pesantren Darul Mujahadah dengan husnul khotimah dan bisa bermanfaat pada masyarakat, nusa, dan bangsa.